Shalom saudara, berjumpa lagi dengan saya di channel yang kita sayangi ini, Valua Goroisa TV. Pada episode kali ini, saya mengajak kita untuk mencoba merenungkan Yohanes pasal 8 ayat 30 sampai dengan 36. Namun seperti biasa saya ingin menyampaikan bahwa ini bukan khotbah secara utuh, tapi ini semacam buah pikiran untuk menggelitik nalar kita, untuk kita bisa memahami lebih baik teks yang akan kita bicarakan pada minggu ini. Dan secara khusus edisi kemerdekaan, karena memang tanggal 15 minggu ini itu sangat dekat dengan tanggal 17 Agustus. Jadi kita bersyukur juga kepada Tuhan melalui momen kali ini kita bisa mensyukuri segala berkat Tuhan bagi bangsa Indonesia tercinta. Nah saudara, sebelum kita merenungkan firman Tuhan, saya mengajak kita untuk berdoa. Allah Tritunggal, kami mau belajar firman-Mu. Tuhan, singkapkan kebenaran bagi kami, dan Tuhan tolong kami. Hamba-Mu juga yang penuh dengan kekurangan, Tuhan pakai. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Yohanes pasal 8 ayat 30 sampai 36. Setelah Yesus mengatakan semuanya itu, banyak orang percaya kepadanya. Maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, "Jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku. Dan kamu akan mengetahui kebenaran. Dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu." Jawab mereka, "Kami adalah keturunan Abraham dan tidak pernah menjadi hamba siapapun. Bagaimana engkau dapat berkata kamu akan merdeka?" Kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa. Dan hamba tidak tetap tinggal dalam rumah, tetapi anak tetap tinggal dalam rumah. Jadi, apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka." Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, satu keanehannya yang kita saksikan dalam perikop ini atau dalam teks kita ini, bahwa orang-orang Yahudi masih tetap kekeh dengan cara berpikirnya mereka, dan tampaknya mereka tidak berani mengakui realitas kehidupan mereka yang sesungguhnya. Apa realitas yang sesungguhnya? Di zaman Yesus itu, mereka di dalam penjajahan orang-orang Romawi. Dan itu sebuah fakta yang tidak bisa dipungkiri. Mereka di dalam kekangan bangsa asing. Tapi ketika Yesus berbicara kepada mereka tentang kemerdekaan, mereka masih kekeh berkata bahwa kami tidak di dalam kondisi dijajah. Kami adalah orang merdeka. Bahkan sangat jelas ketika mereka berbicara di dalam ayatnya yang ke-33. Mereka berkata, jawab mereka, "Kami adalah keturunan Abraham dan tidak pernah menjadi hamba siapapun." Ini penolakan terhadap sejarah, Bapak Ibu. Kalau kita berkaca kembali ke perjanjian lama, bagaimana orang-orang Israel selama 400 tahun lebih tinggal di Mesir sebagai budak, sebagai jajahan di negeri orang. Dan itu mereka lupa
itu mereka tidak mengakuinya. Dan seringkali justru Allah mengingatkan mereka. Dalam sejarah perjanjian lama, setelah kejadian itu, Allah terus mengingatkan mereka bahwa engkau pernah menjadi budak di Mesir. Dan itu bukan sesuatu yang asing di telinga mereka. Itu pasti secara turun-temurun itu berita itu terus diwariskan. Dan apalagi di dalam sejarah perjalanan bangsa Israel. Saya kira orang bodoh lah yang tidak mengakui akan apa yang telah terjadi di tengah-tengah bangsa itu. Bukan hanya di Mesir, Bapak Ibu. Ketika Nebukadnezar datang dari Babel untuk menyerbu juga Yerusalem, dan dia menawan orang-orang Yerusalem itu dibawa ke Babel, menjadi tawanan, menjadi budak, menjadi pekerja di sana. Itu selama 70 tahun. Dan mereka lagi-lagi mengingkari kondisi itu. Ya. Kita digelitik oleh mereka ya. Di ayat 33 tadi itu, kami ini keturunan Abraham. Iya, benar, keturunan Abraham. Tapi tidak bisa disangkali bahwa meskipun engkau adalah keturunan Abraham, yang adalah nenek moyang mereka yang telah menerima panggilan dari Allah, tapi bukan berarti kita melupakan sejarah yang pernah terjadi. Bahwa sesungguhnya mereka dalam beberapa fase pernah dijajah oleh bangsa asing. Ya, pernah menjadi budak di negeri orang. Pernah menjadi pekerja di negeri orang. Dan kondisi mereka pada waktu itu ketika Yesus bicara di hadapan mereka. Mereka juga di dalam jajahan orang Romawi. Nah inilah satu keanehan ini. Artinya orang kalau terlalu fanatik dengan agamanya, maka kadang-kadang Bapak Ibu nalarnya itu nggak main. Rasionya itu nggak main. Persis seperti orang-orang Yahudi ini. Jadi kadang-kadang itu ya, orang kalau mabuk agama itu, akal sehatnya itu tidak dipergunakan. Ya, seringkali kita mendengar ya pernyataan seperti itu. Orang kalau udah mabuk dengan agama, dia tidak akan memikirkan lagi hal-hal yang rasional. Tapi kadang-kadang yang irasional pun itu terus mereka kumandangkan. Nah, ini terjadi bagi orang-orang Yahudi. Mereka tidak mengakui sejarah yang pernah terjadi di dalam kehidupan mereka. Dan itu masalah ya. Orang yang tidak menyadari siapa dirinya, itu masalah. Nah, respons Yesus dari pernyataan mereka itu ketika mereka, kami keturunan Abraham, itu sebuah kebanggaan. Ya, artinya kalau bicara tentang Abraham, itu kan Abraham terkenal dengan perjanjiannya dengan Allah kan. Ya. Jadi keturunan di mana mereka adalah keturunan orang yang telah berjanji dengan Allah. Ya. Ada perjanjian dengan Allah, ada hubungan, ada sesuatu yang spesial, yang berbeda dengan bangsa lain. Itu klaim mereka. Tapi Yesus ingin mengoreksi cara berpikirnya mereka seperti ini. Yesus berkata, apa tanggapan Yesus? Di dalam ayatnya yang ke-34. Kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa. Jadi Yesus ingin menunjukkan, oke lah, Anda tidak mengakui bahwa Anda pernah dijajah. Anda tidak mengakui juga sekarang ini bahwa Anda berada di dalam kekangan bangsa asing. Tapi Yesus ingin membongkar sesuatu yang lebih penting daripada penjajahan secara fisik. Apa itu? Ya, penjajahan atau diperbudak oleh sesuatu yang lebih mengerikan daripada perbudakan secara fisik. Dan Yesus mengungkap di situ. Itu masalah dosa. Dosa itu adalah sesuatu yang harus disadari oleh setiap orang. Bahwa dia berada di dalam kekangan dosa.
Dan Paulus di dalam suratnya itu sering kali berbicara. Nanti kalau saudara Bapak Ibu bisa membuka kitab Roma ya. Jelas di situ Paulus sangat bergumul tentang masalah ini, masalah dosa ini. Dan itu sebenarnya perbudakan yang hebat, ya, penjajahan yang begitu hebat Bapak Ibu. Bukan hanya soal penjajahan fisik, di mana orang lain lebih berkuasa atas kita, tapi penjajahan dosa ini bagi kita. Kita diperbudak oleh dosa. Kita tidak bisa berbuat apa-apa. Ya, kita tidak bisa berbuat apa-apa. Daud pernah berkata dalam perjanjian lama atau dalam mazmurnya bahwa dosa ini mencengkeram kami, membuat kami ada di dalam kebinasaan, membuat kami tidak bisa berbuat apa-apa. Dan Yesus ingin membongkar itu. Sesuatu yang lebih berharga daripada kemerdekaan fisik itu adalah merdeka dari dosa. Merdeka dari dosa apa? Artinya bukan berarti bahwa setelah percaya kepada Yesus maka terjadi perubahan secara drastis, orang itu tidak lagi melakukan dosa. Tidak. Tetapi Yesus ingin memberikan tawaran anugerah, kasih karunia bagi mereka. Bahwa percaya kepada Tuhan itu bukan hanya sekedar pengakuan dari mulut kita, tapi harus menjadi sesuatu yang mengubah kehidupan. Maka Yesus berbicara di dalam ayatnya yang ke-31 tadi di situ dikatakan, maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, maka kamu benar-benar adalah murid-Ku. Jadi ikut Yesus itu bukan hanya menjadi penggembira ya. Ikut Yesus itu bukan hanya menjadi pelengkap atau yang bikin ramai saja. Enggak. Ikut Yesus itu harus menjadi murid Yesus. Nah ini Yesus berbicara begitu dalam Bapak Ibu. Ya, tetap tinggal di dalam firman-Ku. Itu artinya ya, punya sebuah pergumulan, punya sebuah komitmen, punya sebuah ketekunan, punya sebuah usaha untuk terus ada di dalam firman Tuhan. Jadi orang yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus dengan sungguh-sungguh sebagai Tuhan dan Juru Selamat harus memiliki sebuah effort, harus memiliki sebuah komitmen, harus memiliki sebuah perjuangan bahwa dia mau terus belajar tentang kebenaran firman itu. Dan bukan hanya sekedar belajar, tapi bagaimana supaya firman Tuhan itu boleh teraktualisasi di dalam kehidupan hari lepas hari. Nah, itu yang Yesus ingin ungkapkan. Jadi tahap percaya itu bukan hanya berhenti sampai di situ. Banyak orang Kristen hanya di tahap percaya Bapak Ibu. Ya? Orang Kristen yang hanya di tahap percaya itu artinya hanya mau berkatnya keselamatan saja. Tapi soal tanggung jawab kehidupan, soal bagaimana kita hidup, padanan Injil dengan hidupnya kita itu kadang-kadang banyak orang Kristen tidak mau peduli. Tidak mau belajar firman, tinggal di dalam firman. Itu memakai kata meno ya, dari kata dasar meno ya, menete, meno, artinya stay, remain, abide. Apa artinya itu? Ya, tidak bergeser dari firman Tuhan, tinggal di situ ya, tidak melenceng, tidak jauh, tinggal di situ. Jadi orang kalau sudah mengaku percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dia harus tinggal dalam firman. Belajar firman sungguh-sungguh. Setia melakukan firman, bukan hanya belajar, tapi setia melakukan kebenaran firman Tuhan. Ya. Jadi ini berkaitan dengan doktrin. Kalau saudara belajar teologi reformnya, ada doktrin di situ. Satu akronim yang sangat terkenal dalam dunia teologi reformasi itu adalah TULIP. Ya, TULIP itu akronim atau singkatan dari beberapa
buah pikiran yang sangat besar dalam kekristenan ya, dalam teologi reformasi. Apa itu? Tulip itu yang pertama total depravity, artinya keberadaan kita yang sudah rusak secara total, artinya di dalam semua segi kehidupan itu pasti ada kekurangan di dalam hidup kita. Ya. Lalu U itu unconditional election. Ya. Jadi kita ini dipilih tanpa syarat, ya, tanpa melihat keberadaan kita dipilih oleh Allah. Lalu L itu limited, ya, limited election, ya, limited atonement atau penebusan yang terbatas ya. Jadi Yesus mati di atas kayu salib dan itu hanya efektif bagi mereka yang merespons. Jadi terbatas, tidak secara umum, lalu siapapun boleh menikmati keselamatan, apakah hidupnya benar, tidak benar, apakah dia terima Yesus atau tidak. Nah, bukan seperti itu. Limited, terbatas, penebusan yang terbatas. Lalu I itu adalah irresistible grace, artinya anugerah yang tidak dapat ditolak. Kalau Tuhan sudah memilih seseorang itu, Tuhan pasti akan mengefektifkan anugerah itu di dalam hidup orang itu. Dan yang terakhir, nah ini menjadi perhatian kita, perseverance of saints. Itu artinya ketekunan orang-orang kudus, ya, ketekunan orang-orang kudus. Jadi setelah kita mengerti tentang anugerah Tuhan, ada tanggung jawab dari setiap orang yang percaya kepada Tuhan itu untuk tekun, ya, ketekunan untuk terus berusaha hidup kudus. Nah inilah yang seringkali dikatakan oleh Paulus dalam surat-suratnya, itu hidup kita itu harus berpadanan dengan Injil. Artinya apa? Kita di dalam menjalani hidup ini harus bisa menunjukkan sebuah usaha, sebuah komitmen, sebuah pergumulan, sebuah struggle di situ, bahwa kita mau melakukan apa yang berkenan di hati Allah. Nah, jadi ini Bapak Ibu, kemerdekaan yang sesungguhnya itu adalah kemerdekaan di mana seseorang itu akan melakukan hidup di dalam firman, stay di dalam firman, hidup di dalam firman, mempelajari firman, dan menghidupi firman itu di dalam hidupnya dengan kesungguhan. Itu yang Yesus katakan di situ, tinggal di dalam firman. Nah, dia kasih gambarannya di dalam ayatnya yang ke 35, 36, dia memberikan gambaran tentang hamba dan anak, ya, antara hamba dan anak. Jadi dia mengungkap kepada kita kondisi itu antara hamba dan anak itu. Jadi kalau di dalam Tuhan itu seseorang, ya, seseorang yang sudah diangkat oleh Tuhan, yang sudah dianugerahkan cinta kasih oleh Tuhan, itu diangkat menjadi anak-anaknya. Nah, anak di dalam satu rumah melakukan segala tanggung jawabnya itu dengan kesukaan, ya, dengan kesukaan, dengan sukarela, dengan kegembiraan, ya. Jadi semua tugas-tugas tanggung jawab di dalam rumah itu, kalau seseorang itu dinamakan anak di dalam rumah itu, dia akan melakukan segala tanggung jawab di dalam rumahnya itu dengan penuh keceriaan, kegembiraan, kesukacitaan. Karena apa? Dia adalah anak yang merdeka, ya, yang merdeka. Lah beda dengan hamba. Hamba, ya, kalau bekerja di suatu keluarga dalam rumah, dia melakukan segala sesuatu itu dengan rasa terpaksa, ya, terpaksa. Ya, motivasinya itu, kalau hamba itu di dalam motivasinya ya mungkin gajinya, upahnya dan lain sebagainya. Ya, itu konsep cara bekerja hamba. Nah, itu dalam budaya waktu itu ya. Tetapi Yesus mengungkapkan di sini anak itu akan melakukan segala sesuatu dalam rumah itu dengan sukarela, dengan senang hati, dengan kegembiraan. Jadi tidak menjadi beban. Nah inilah yang Yesus ingin ungkapkan, membongkar cara berpikirnya orang-orang Yahudi ini yang sudah percaya kepada Tuhan. Ya. Jadi hidup bersama dengan Tuhan itu
kalau sudah mengalami kemerdekaan, sudah mengalami pengampunan, sudah mengalami sungguh-sungguh menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya di dalam hidupnya, dia akan dengan sukarela, dengan kegembiraan, akan belajar tentang firman dan akan melakukan kebenaran firman Tuhan itu dalam hidupnya sehari-hari. Dan itu terwujud dalam bentuk kekudusan hidup ya. Melakukan firman itu ya terwujud di dalam bentuk usaha untuk terus menguduskan kehidupan. Ya. Jadi seperti kata saya tadi di situ, perseverance of saints itu artinya ya sebuah ketekunan yang dikerjakan oleh orang-orang kudus, ya, terus berusaha, terus hidup di dalam ketakutan atau dalam ketaatan kepada Bapa, ketaatan kepada Allah. Jadi terus menjaga hidupnya berkenan kepada Allah. Jadi omong kosong ya Bapak Ibu, kalau ada orang seringkali mengkritik Alkitab ya, mengkritik firman Allah yang kita miliki ini dengan berkata, oh orang Kristen itu ya udah, Yesus kan udah mati di salib, jadi mereka mau hidup berbuat dosa, mau bikin dosa apapun, ya kan ada penebusan di salib. Itu tidak seperti itu. Alkitab tidak mengajarkan model iman Kristen seperti itu. Ya. Jadi kalau ada orang luar yang mengkritisi ya, imannya kita dengan berkata seperti itu dia belum belajar firman Tuhan, belum belajar Alkitab. Ya. Jadi nggak usah ditanggapi, nggak usah terlalu ambil pusing dengan pernyataan-pernyataan seperti itu. Kenapa? Ya, bagian ini Yesus menjelaskan kepada mereka, engkau harus tinggal di dalam firman-Ku, bukan hanya percaya tapi tinggal di dalam firman. Bergumul tentang hidup ini, menjalani hidup ini di hadapan Tuhan, itu nggak boleh main-main. Ya. Jadi kemerdekaan itu sesungguhnya adalah kesukaan kita pada firman itu. Ya itu bukan sebuah beban. Bukan sebuah beban. Mungkin ini ada korelasinya ya dengan apa yang dikatakan oleh pemazmur di dalam Mazmur 1. Bahwa orang yang benar itu kesukaannya adalah Taurat Tuhan. Ya, kesukaannya adalah firman Tuhan. Jadi belajar firman Tuhan itu bagi mereka adalah sebuah kesukaan Bapak Ibu. Ya. Jadi ini kita perlu bertanya ya di dalam kehidupan kita masing-masing bahwa jangan-jangan kita belum merdeka di dalam Tuhan ya. Kalau misalnya belajar firman Tuhan itu sesuatu yang sangat memberatkan bagi kita. Waduh, itu hati-hati loh ya. Orang Kristen, kalau ada orang Kristen begitu sulitnya belajar firman, begitu sulitnya memberi telinga untuk mendengarkan firman, itu bahaya. Ya, perlu bertanya tentang kehidupan iman kita Bapak Ibu. Apakah benar saya ini sudah menjadi murid Kristus? Karena murid itu pasti memberi telinga untuk mendengar firman Tuhan. Tinggal di dalam firman Tuhan. Ya. Jadi tema kita pada kali ini Allah yang memerdekakan. Tuhanlah yang memberikan kita kemerdekaan. Ya, merdeka dalam artian bahwa kita sekarang sudah secara status kita ini adalah anak-anak Tuhan. Sudah mengalami penebusan oleh karena karya Kristus di atas kayu salib. Tetapi secara de facto, secara real, secara kenyataannya, bahwa kita masih terus bergumul untuk terus berjuang melawan dosa. Dan hidup di dalam kebenaran, hidup di dalam ketaatan, hidup di dalam menjaga kekudusan hidup di hadapan Tuhan. Nah, jadi inilah Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, yang Yesus ingin tekankan kepada kita di dalam bagian ini, bahwa kehidupan Kristen itu tidak hanya berhenti di tahap percaya saja, enggak. Ada pergumulan di situ, ada sebuah tanggung jawab di situ untuk terus ya, menggumuli hidup di hadapan Tuhan supaya bisa melakukan apa yang berkenan kepada Tuhan. Jadi ya puji Tuhan Bapak Ibu, kalau hari ini kita boleh menikmati kemerdekaan, baik itu secara fisik di mana bangsa kita sudah 76 tahun mengalami anugerah Tuhan dalam kemerdekaan, ya, berdiri sendiri di atas kaki sendiri, tidak lagi dikekang oleh bangsa asing.
Dan yang lebih hebatnya lagi, anugerah Tuhan yang hebat bagi orang-orang yang percaya bahwa kita sudah dimerdekakan dari kuasa dosa. Jadi kita tidak akan mengalami hukuman lagi atas dosa. Karena apa? Yesus sudah menanggungnya di atas kayu salib. Dan ketika engkau percaya akan karya Kristus, penebusan Kristus di atas kayu salib, engkau harus memadanankan hidupmu dengan Injil itu. Terus berusaha melakukan apa yang berkenan kepada Tuhan. Dan terus memperjuangkan kebenaran di dalam hidup ini. Sudahkah kita ada di dalam posisi seperti itu? Atau sekiranya ada di antara Bapak, Ibu, dan Saudara yang sampai hari ini masih terus hidup di dalam dosa, masih terus bangga dengan perbuatan-perbuatan dosa, hari ini saya mau katakan bertobatlah. Ya. Kalau selama ini Anda hidup tidak menjaga kekudusan hidup, suka jajan di luar, kalau misalnya seorang laki-laki ya tidak menjaga kekudusan hidupnya di dalam ikatan keluarga, ya bertobatlah. Kalau selama ini kita, siapapun kita, hidup di dalam cara hidup yang suka menipu orang lain, ya bertobatlah. Dan semua bentuk-bentuk kejahatan yang lain, apapun itu, terlalu banyak, bertobatlah. Jalanilah hidup menjadi murid Kristus. Murid Kristus akan terus setia mengiring Kristus. Seperti Kristus sudah memberikan kita keteladanan hidup, ikutilah. Ayat hafalan kepada kita dalam minggu ini saya bacakan, terambil dari Yohanes pasal 8 ayat 36. Jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Anak Allah, Yesus Kristus, telah memberikan kita kemerdekaan. Nikmatilah, terimalah. Tuhan memberkati saudara. Amin.